Dari posisi 15, Veda bikin dunia balap merinding. Tak ada yang menyangka rider muda asal Indonesia ini bakal membuat sejarah di Catalunya. Start dari posisi 15, itu biasanya sinyal buat bertahan hidup, bukan podium. Tapi Veda Ega Pratama justru menyalakan mesin tempur dan membuat pedok terdiam. Trek Catalunya bukan tempat main-main, lebar, teknikal, dan terkenal menyiksa ban. Tapi remaja ini malah memakainya sebagai panggung kejutan dunia. Satu persatu rider di depannya tumbang, bukan karena crash, tapi karena kalah cepat dan kalah strategi. Penonton, komentator, bahkan rival-rivalnya tak bisa berkata apa-apa. Aksinya seperti hasil edit video game, tapi ini nyata. Dan dari semua rider Asia yang pernah muncul, belum ada yang menggebrak secepat ini. Tapi ini baru permulaan. Start sulit, Veda ubah jadi keuntungan. Start dari posisi 15 itu ibarat lari maraton dimulai dari luar stadion, tapi Veda malah memperlakukannya seperti turbo mode. Begitu lampu start padam, dia langsung menari di antara celah-celah sempit. Rider lain sibuk menjaga posisi. Veda malah sudah melewati 5 rider hanya dalam 2 lap pertama. Catalunya bukan tempat yang gampang untuk overtake karena banyak blind corner dan tikungan cepat. Tapi anak muda ini seperti sudah hafal di luar kepala menyentuh sedikit pun. Dalam 3 lap saja, dia sudah menyentuh posisi 9, dan overtake-nya bukan karena rider lain salah, tapi karena dia benar-benar lebih cepat. Beberapa rider top dari tim pabrikan tampak frustrasi saat Veda menyalip mereka dari sisi luar tikungan. Dan yang bikin tambah panas, gaya balapnya nggak agresif tapi dominan. Ada yang bilang dia seperti perpaduan Valentino Rossi dan Pedro Acosta. Tapi pertarungan sebenarnya dimulai di pertengahan balapan. Strategi mid-race, tenang tapi mematikan. Setelah melejit ke posisi 8, banyak yang mengira Veda bakal kehabisan napas. Tapi justru disinilah ia tunjukkan IQ balapnya. Dia tak terpancing emosi. Saat rider lain mulai overpush dan degradasi ban datang, Veda justru makin stabil. Komunikasi dengan tim melalui pitboard berjalan mulus, tanpa drama. Keputusan untuk menahan posisi dan menyerang di lap-lap akhir jadi bukti kematangan yang biasanya dimiliki rider senior. Konsistensi lap time-nya bikin kepala teknisi tim lawan geleng-geleng. Bahkan telemetri menunjukkan bahwa dia menggunakan throttle lebih efisien dari kebanyakan rider Moto3. Dan ketika duel 3 rider terjadi, Veda jadi penentu. Duel 3 arah yang bikin napas tertahan. Lap 13 jadi panggung duel seru antara Veda, rider Red Bull KTM, dan jagoan C58 Squadra. Saling salib terjadi di 5 tikungan berturut-turut. Penonton berdiri, komentator teriak, pedok berhenti bernafas. Tapi Veda fokusnya tidak goyah sedikit pun. Dia tahu kapan harus mundur setengah roda dan kapan harus menusuk dari sisi dalam. Overtake-nya di tikungan 7 jadi highlight hari itu. Bukan hanya soal nyali, tapi soal waktu yang presisi. Tak ada manuver nekat, semuanya terukur. Dan yang bikin shock, 2 rider senior yang dilawannya akhirnya menyerah karena tak bisa mengimbangi pace anak muda ini. Tapi satu momen epik belum terjadi. Lap terakhir, overtake ganda bikin tribun heboh. Masuk lap terakhir, Veda masih di posisi kelima. Tapi semua berubah di sektor ketiga. Di tikungan ke-10, dalam satu manuver gila, dia salip 2 rider sekaligus. Penonton meledak, tribun Catalunya gempar seperti habis gol di final Piala Dunia. Komentator Spanyol sampai kehilangan kata-kata, hanya bisa teriak, "Increíble!" Aksi itu terekam dari berbagai angle dan langsung viral di media sosial. Bahkan video slow motion-nya diputar ulang di pedok sambil disorot oleh pembalap MotoGP senior. Veda seperti mengirim sinyal, ini panggungku sekarang, dan reaksi dunia langsung luar biasa. Dunia balap bereaksi. Veda disorot media internasional. Beberapa jam setelah podium, berita tentang Veda muncul di media besar. Dari motorsport.com, GP1 sampai Speedweek. Judulnya bombastis, Wonderkid from Asia stuns Catalunya. Komentar dari jurnalis luar, Veda punya teknik, ketenangan, dan kecepatan yang jarang dimiliki rider rookie. Tak butuh waktu lama, akun-akun resmi tim pabrikan mulai follow akun media sosialnya.
Bahkan beberapa scout tim Moto3 dan Moto2 terlihat mampir ke pedok timnya. Saat anak-anak seumuran Veda sibuk main TikTok, dia justru trending di feed MotoGP. Tapi itu baru sinyal awal. Rumor wildcard, kontak tim Moto3 makin panas. Dalam 24 jam setelah podium Catalunya, isu mulai merebak. Gresini Racing, Honda Tim Asia, hingga Leopard Racing disebut-sebut sedang dalam pembicaraan internal soal Veda. Bahkan jurnalis MotoGP Eropa menyebut Veda sebagai rider wildcard paling logis untuk musim 2026. Bukan hanya performanya yang bikin tim-tim pabrikan terpesona, tapi sikapnya, fokus, dewasa, tidak meledak-ledak. Di pedok, banyak yang heran, siapa pelatih mental dan strategi bocah ini? Katanya sih, rahasia ada pada rutinitas ala tentara yang dia pegang sejak kecil. Tapi perbandingan dengan rider senior lebih cerdas dari rookie Eropa. Ini buktinya. Beberapa analis data mulai membandingkan data telemetri Veda dengan rider Eropa yang sudah full season Moto3. Hasilnya mengejutkan. Racing line Veda lebih bersih, braking zone-nya lebih pendek, dan corner exit-nya lebih agresif. Bahkan, beberapa mantan rider MotoGP mengakui Veda memiliki keseimbangan unik antara insting dan disiplin. Bukan hanya cepat, tapi tahu kapan harus cepat. Sementara banyak rookie Eropa masih kesulitan finish top 10, Veda malah langsung podium. Netizen mulai menyebutnya sebagai Pedro Acostanya Asia. Dan akhirnya, kebanggaan Indonesia meledak. Ini bukan keberuntungan, ini awal dominasi. Apa yang Veda lakukan di Catalunya bukan keajaiban, tapi bukti persiapan matang. Dari posisi 15 ke podium 3, itu bukan cerita dongeng, itu kenyataan. Aksinya bukan hanya mengharumkan nama Indonesia, tapi juga membuat semua mata di dunia balap terbuka lebar. Para sponsor, tim Moto3, hingga pengamat MotoGP mulai menyorot karirnya. Pertanyaannya sekarang, siapkah kita melihat Veda di kelas dunia?